Tidak perlu harus setiap hari ke kantor. Di rumah bisa kerja, gaji lancar. Kenapa sekarang? Saya kebetulan sangat senang ketika saya berada dalam kebenaran. Artinya ada satu hal yang saya sukai adalah ketika mempelajari firman Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya terus terang saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya juga udah baca beberapa buku-buku Kristen, buku-buku Roh Nubuat. Nah, apa yang saya ingin katakan adalah kenapa mungkin saudara-saudara bertanya, saat ini saya ingin bersaksi bahwa saya sedang mengambil Magister Filsafat. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, saya kebetulan adalah tamatan dari UNAI juga, tahun 2006, saya ngambil Computer Science dan pekerjaan saya adalah di bidang IT konsultan. Dan sampai saat ini, sejak saya tamat sampai hari ini saya tetap bekerja sebagai IT konsultan. Nah, sebenarnya mengambil MPhil ini saya tidak punya dasar sama sekali. Karena saya bukanlah dari sarjana teologia. Namun di antara saya sudah, ya puji Tuhan saya bisa mengatakan pekerjaan, puji Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan, di dalam pekerjaan saya boleh, berhasil lah bisa dikata. Tapi terus terang saudara-saudara, saya juga rindu ingin punya S2. Nah, karena kerinduan ingin punya S2 ini, sehingga saya waktu itu terpikir, kan sekarang ini ngambil S2 adalah ya tidak sesulit dulu effortnya. Sekarang dengan online aja saya bisa mengikuti perkuliahan. Dan saya cek, ternyata di UNAI ada Magister Filsafat dan bisa kelas online. Dan saya yakinkan kayaknya saya harus ambil ini. Dan memang betul. Ketika saya menyampaikan ini, angan-angan di hati ini kepada istri saya sedikit kaget. Kok bisa ngambil MPhil? Kenapa tidak ambil S2 yang lain? Mungkin IT. Tetapi saya tidak tahu juga. Tapi itulah yang muncul di hati saya. Bahkan, satu ketika mertua saya bertelepon. Dia katakan, "Amang, kau pekerjaan bagusnya. Lalu enak pekerjaanmu. Tidak perlu harus setiap hari ke kantor. Di rumah bisa kerja, gaji lancar. Kenapa sekarang ngambil MPhil? Apa mau jadi pendeta?" Apa yang saya dengar dari perkataan sebenarnya, quote unquote, mertua saya agak ragu. Jangan-jangan keputusan jadi pendeta sampai akhirnya mertua saya katakan, ya jangan sampai keputusan salah. Lalu saya bilang sama mertua saya kebetulan, saya sungguh senang mempelajari firman Tuhan. Dan saya pikir, boleh saja memang saya ngambil IT, S2-nya. Bahkan di UNAI ada bisnis manajemen. Tetapi apa yang saya pikirkan? Ini yang saya ingin saksikan. Bagi saya, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mempelajari firman Tuhan. Dan kayaknya tidak pernah habis-habisnya mempelajari firman Tuhan. Itulah sebabnya saya terpikir, saya lebih baik ngambil MPhil. Karena ilmunya tidak ada bandingannya. Nah, nanti kalau umpamanya saya sudah dapat ilmu bagaimana dalam hal pelayanan, di dalam apalagi firman Tuhan, bagaimana menafsirkan Alkitab yang benar, maka saya pikir itu sudah jauh lebih luar biasa. Nah, itulah sebabnya saya tekad untuk mengambil MPhil ini. Singkat cerita, akhirnya saya mendaftar. Dan saya sudah mengikuti perkuliahan sekarang udah hampir setahun. Dan terus terang saudara-saudara, saya mau saksikan, saya sangat menikmati. Dan banyak teman-teman yang bertanya, bahkan istri saya ragu. Apa iya dengan kesibukan yang seperti itu? Apalagi kuliah. Terus terang saya kasih tahu saudara, perkuliahan saya Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Kamis, dan Minggu. Itu padat perkuliahan. Belum lagi pekerjaan. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa jalankan. Dan apalagi yang saya ingin katakan adalah, saya sangat bersyukur sekali bisa masuk MPhil, karena dengan demikian ada ilmu yang luar biasa yang saya dapat. Dan ada juga yang bertanya, apakah nanti jadi pendeta? Nah, saya hanya jawab,
kalau ada, mana tahu Roh Kudus menggerakkan, mau jadi pendeta ya tidak apa-apa. Kalau Tuhan percayakan pelayanan itu kepada saya akan siap. Tapi sekali lagi saya tidak ingin keputusan itu hanya karena motif-motif tertentu. Tapi kalau memang itu tuntutan Tuhan, maka saya siap. Nah, inilah kenapa saya bisa katakan, saya saksikan, saya sangat bersyukur bisa ngambil MPhil sampai saat ini. Dan itulah mungkin yang boleh saya saksikan. Terus terang saudara-saudara, saya walau sekarang masih tetap bekerja sebagai karyawan swasta. Tapi kalau memang Tuhan izinkan suatu saat nanti untuk mengikuti, bahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, maka biarlah kehendaknya jadi, tapi bukan kehendak saya. Apapun nanti tantangannya saya akan jalani. Mungkin itulah yang boleh saya bagikan, kiranya kesaksian ini boleh menguatkan kita, Tuhanlah kiranya memberkati. Amin.